Siap menyembah Tuhan pagi ini Bapak Ibu Saudara? Amin. Pagi ini mungkin ada yang datang ke tempat ini dengan membawa setiap pergumulan kita yang begitu berat. Bahkan mau nyanyi saja kita mengalami kesulitan dan susah. Tapi itu gak apa-apa, Tuhan tahu isi hati kita. Bahkan setiap kita yang ada di rumah-rumah, kita mengalami pergumulan yang terasa berat sekali. Bahkan sulit sekali mulut kita membuka untuk bilang terima kasih aja sama Tuhan berat. Tapi Tuhan ngerti banget hati kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan ngerti apa yang kita perlukan. Satu hal kita ada di tempat ini, dan setiap Bapak Ibu Saudara yang ikut ibadah secara online, tetaplah tenang. Tetaplah tenang. Ini waktunya kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Ini waktunya kita belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat setiap pergumulan kita. Pasti akan ada kekuatan yang baru di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan Tuhan berbicara dengan kita, itu akan jadi kekuatan yang baru buat kita. Itu akan menjadi testimoni, kesaksian yang hidup di hidup kita. Amin. Amin. Dalam pagi ini, mari sama-sama kita tinggal tenang di hadirat Tuhan. Bahwa setiap susah kita, pergumulan kita di hadapan Tuhan, yang terbaik bukan harta kita untuk saat ini. Yang terbaik bukan status kita. Yang terbaik adalah ucapan syukur kita yang keluar dari hati. Lakukan itu buat Tuhan pagi ini. Dan biarlah hadirat Tuhan, biarlah Tuhan hadir di setiap hidup kita, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Dan itu yang akan mengubahkan, itu akan menjadi perubahan, itu akan menjadi kesembuhan, itu akan menjadi pemulihan bagi kita. Mari angkat tangan kita, setiap kita adalah penyembahnya Tuhan. Bagi saudara kita menurunkan surga di tempat ini, tanpa musik, tanpa WR,
bersyukur buat pagi ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kami yang boleh ada di tempat ini. Kami bersyukur buat setiap jemaat-Mu Tuhan, yang ada di kota ini Tuhan, yang ada di rumah-rumah Tuhan. Mereka yang mengalami pergumulan, mereka yang mengalami kesakitan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang juga hadir di tengah badai kami Tuhan. Kami menyanjung Engkau dari tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui pujian penyembahan di tempat ini Tuhan, Engkau bertahta di atasnya Tuhan. Dan itu akan membawa dampak besar bagi kota kami Tuhan. Ini setiap kami para penyembah-Mu Tuhan. Ini setiap kami para pemuji-Mu Tuhan. Terima kasih buat lidah bibir yang Tuhan beri, sehingga kami boleh menjadi salah satu penyembah-Mu Tuhan. Sebelum kami datang kepadamu, mari ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Ampuni setiap kesombongan kami. Ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahwa setiap kami di tempat ini Tuhan, yang di rumah-rumah Tuhan, yang lagi ibadah Tuhan, untuk bertemu Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman.
Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk lagi, bilang sebelah kiri kanannya, katakan, kasih setia Tuhan tidak pernah pergi darimu. Ingetin. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi darimu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan menaburi tempat ini. Mari sama-sama kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai pagi ini Tuhan. Karena kami melihat banyak orang yang ketika tidur mereka tidak bangun lagi Tuhan. Tapi kalau saat ini kami boleh masih memuji menyembah Engkau Tuhan, kami mau berkata terima kasih. Kami mau bersyukur buat hari yang Kau jadikan. Kami bersyukur untuk nafas yang Tuhan percayakan. Kalau pagi ini Tuhan kami diberi kesempatan untuk menabur Tuhan, berbicara tentang kekekalan Tuhan. Taruh di hati kami berapa banyak kami harus memberi Tuhan. Kami percaya apa yang kami buat ini Tuhan akan menjadi perlindungan bagi kami, pagar perlindungan bagi kami. Sebab Engkau yang setia ya Tuhan. Dan bahkan Kau memelihara anak cucu kami Tuhan. Mereka tidak akan pernah meminta-minta roti. Justru mereka akan memberi pinjaman bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus setiap kita siap menabur dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa.
percaya ya Tuhan kepada-Mu. Sungguh hati kami ya Tuhan percaya, oh Engkau Tuhan adalah Tuhan yang besar. Oh Engkau Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan, apapun pergumulan kami hari-hari ini, kami katakan Tuhan, kami nyatakan iman kami. Kami tetap percaya kepada-Mu. Sekalipun Engkau belum menjawab doa-doa kami, Tuhan, hati kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami, selalu menyertai langkah kami, selalu melindungi setiap kami, selalu memberkati tahun-tahun hidup kami. Terima kasih ya Tuhan saat ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Kami akan mendengarkan Tuhan isi hati-Mu. Biarlah Engkau berbicara Tuhan atas setiap kami Tuhan. Roh-Mu berbicara Tuhan atas setiap pribadi Tuhan. Melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Biarlah kata-kata hikmat dan marifat-Mu menyertai hamba-Mu. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami tidak berani mencuri kemuliaan, karena kemuliaan hanya milik-Mu saja. Kami mau duduk diam Tuhan. Berbicara Engkau Roh Kudus di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus berikan kami tanah hati yang lembut, supaya benih firman-Mu ditaburkan di tanah yang baik. Dan itu akan tertanam Tuhan, berbuah berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Dan hidup kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Dan ketika Engkau datang kali keduanya, Engkau dapati setiap kami Tuhan tetap setia ya Tuhan, tetap percaya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kita percaya dan siap dengan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Saya bersyukur pada pagi hari ini dipercayakan oleh gembala kita di tempat ini untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Dan untuk kesekian kalinya, sudah lama juga saya nggak di tempat ini dan agak-agak gugup Saudara. Tapi saya percaya pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu bukan satu kebetulan, amin. Segala sesuatu pasti ada rencana Tuhan di dalamnya Saudara. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 27. Bapak Ibu Saudara bisa buka Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 14 Saudara. Hari-hari ini kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa bangsa kita Indonesia sedang mengalami namanya satu masalah, di mana pandemi virus COVID-19 sedang melanda bangsa kita. Bukan sekedar bangsa kita Saudara, bangsa-bangsa seluruh dunia sedang menghadapi itu Saudara. Dan saya percaya itu terjadi Saudara, bahwa Tuhan ada di dalamnya. Tuhan tetap ada di dalamnya, amin Saudara. Dan hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan yang saya beri judul dengan berkat di dalam rumah Tuhan. Siapa di sini yang tidak mau berkat Saudara? Enggak ada. Siapa di sini mau berkat Saudara? Angkat tangannya Saudara. Setiap kita pasti mau namanya berkat. Pasti mau. Kalau ada yang enggak mau, kita doakan sama-sama hari ini. Setiap kita pasti mau berkat Saudara. Dan kita percaya Saudara, dalam rumah Tuhan, Tuhan sediakan berkat. Amin. Bahkan Tuhan berkata dalam firman Tuhan, setiap persekutuan kita dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Pasti ada berkatnya Saudara. Dan itu akan Tuhan beri atas setiap kita yang percaya kepadanya. Amin Saudara. Dalam kitab Mazmur adalah kitab yang ditulis oleh Raja Daud. Amin. Raja Daud adalah seorang yang dikenal oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan begitu berkenan kepada Daud Saudara. Kenapa? Karena hati Daud adalah kepada Tuhan. Hati Daud hanyalah kepada Tuhan. Daud adalah seorang raja Saudara. Saat sebuah kerajaan diserang musuh Saudara, pasti raja tersebut akan mengatur namanya strategi. Strategi untuk apa? Menyerang musuh Saudara. Untuk merebut satu tanah yang mereka perangi Saudara. Mereka punya strategi pasti. Tetapi Daud Saudara, strateginya Saudara, kalau mereka mungkin sementara raja-raja yang lain mengatur strategi di atas peta, di atas tulisan ataupun apa, mengatur strategi dengan panglima-panglima perang mereka. Tetapi Daud strateginya cuma satu Saudara.
Apa yang dilakukan oleh Raja Daud, saudara, berbeda dengan raja-raja yang lain. Dalam Mazmur 27 ayat 4 berkata begini, Raja Daud meminta kepada Tuhan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa yang menjadi keinginan Daud, saudara? Yaitu diam di mana? Di rumah Tuhan. Berapa lama? Seumur hidupku. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kenapa Daud berkata, seorang raja berkata, satu hal yang kuingini kepada Tuhan, yang kuminta kepada Tuhan, yang kuingini, yaitu adalah diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Kenapa, saudara? Karena di dalam rumah Tuhan ada yang namanya apa? Kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Daud lebih memilih diam di rumah Tuhan. Itu adalah satu tindakan yang berbeda dari raja-raja yang lain. Makanya Tuhan memilih Daud, saudara, karena hati Daud adalah tulus dan murni. Dia tetap hanya kepada Tuhan. Dia bisa mengalahkan namanya Goliat karena dia tahu dia punya Tuhan yang besar. Amin. Daud lebih memilih namanya diam di rumah Tuhan. Bahkan dalam Lukas 10 ayat 42, dalam Lukas 10 ayat 42 berkata, tetapi hanya satu saja yang perlu, kata Maria. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa sih bagian terbaik yang dipilih oleh Maria? Yaitu duduk di kaki Tuhan. Amin. Mungkin hari-hari ini Bapak Saudara, setiap kita sedang mengalami pergumulan yang berat. Gak ada lagi jalan yang terbuka. Seakan-akan semua jalan itu tertutup. Kita mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Kita mungkin sedang mengalami namanya kesulitan ekonomi. Mungkin dalam kesulitan dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak. Mungkin itu sulit secara manusia. Maria mengalami kesulitan. Tetapi waktu dia mengalami kesulitan, saudara, dan Daud mengalami kesulitan, apa yang mereka lakukan? Mereka memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa, saudara? Duduk di kaki Tuhan. Amin. Duduk di kaki Tuhan. Diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan, di mana Tuhan berada, di mana Tuhan ada. Dia tetap memuji menyembah Tuhan. Sementara Daud dalam keadaan resah dan gelisah, dalam gundah gulana, saudara, dalam ketakutan, saudara, dia tetap lebih memilih, aku lebih baik diam di rumah Tuhan seumur hidupku daripada di tempat lain. Dia lebih baik diam di rumah Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa di rumah Tuhan ada kemurahan. Amin. Untuk kita beribadah di tempat ini, Bapak Saudara, mungkin ada banyak ketakutan, ada banyak intimidasi, saudara, takut, saudara. Memang kita mengalami itu, saudara. Kita nggak bisa pungkiri ketakutan itu, saudara. Kita untuk berhubungan satu sama lain, salaman pun dijaga, untuk berbicara pun kita harus pakai masker, saudara. Kita harus jaga jarak satu sama lain, saudara. Membuat kita hubungannya mungkin agak jauh, gak enak, saudara. Tetapi bila hari-hari ini mungkin kita sudah mengalami masalah demi masalah itu, saudara. Mari, saudara, kita tetap cari Tuhan. Kita tetap duduk di kaki Tuhan. Diam di rumah Tuhan bukan berarti cuma harus ada di gereja, harus ibadah di gereja, enggak. Tetapi adalah memuji menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, terus berbicara kepada Tuhan, terus menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Amin, saudara. Seperti halnya Maria telah memilih bagian yang terbaik, ia duduk di kaki Tuhan, mendengar setiap apa kata Tuhan. Mari kita renungkan, Bapak Ibu Saudara, dalam setiap kehidupan kita. Seandainya kita disuruh meminta satu hal, satu keinginan, apa yang saudara
minta. Pasti secara manusia kita pasti minta apa? Ekonomi dipulihkan, hubungan rumah tangga dipulihkan. Pasti minta secara lagi minta uang lah, minta apa gitu. Tapi bila hari-hari ini saudara, mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Pilih yang terbaik yang tidak akan diambil dari kita, seperti Maria saudara dan Daud saudara. Dia memilih bagian yang terbaik, yaitu apa saudara? Diam di kaki Tuhan. Saat kita tinggal di rumah Tuhan, Bapak Ibu saudara, ada berkat yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Berapa di tempat ini sekali lagi yang mau menerima berkat Tuhan saudara? Bila pulang dari tempat ini Bapak Ibu saudara, kita menerima berkat Tuhan saudara. Berkat Tuhan itu berkat apa saja Bapak Ibu saudara? Yang pertama itu adalah berkat perlindungan Allah. Mazmur 27 ayat 5. Mazmur 27 ayat 5 berkata, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di mana? Di kemahnya. Bahkan apa? Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Amin. Sebab Ia Tuhan, Ia melindungi aku, kata Daud. Dalam pondoknya, dalam rumah Tuhan, dalam tempat in secret place, dalam hadirat Tuhan, pada waktu bahaya, Ia melindungi dan bahkan apa? Menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Amin. Hari-hari ini kemarin kami berdua sama Julian mengikuti Zoom meeting DPA, dan di situ diisi pembicaranya salah satunya bukan salah satunya, pembicaranya adalah Pendeta Niko Nyoto Raharjo. Beliau berbicara Bapak Ibu Saudara bahwa hari-hari ini Pastor Niko ini sedang disembunyikan untuk beberapa saat lamanya dulu. Untuk apa? Untuk terjadinya namanya Pentakosta ketiga. Dia harus disembunyikan. Disembunyikan itu artinya apa saudara? Diam di hadirat Tuhan, mencari Tuhan. Sama seperti Daud saudara, dia mencari Tuhan walaupun belum ada jawabannya, tetapi dia tetap mencari Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu ada berkat perlindungan Allah saat bahaya. Setiap kita, biar kita berdoa terus Bapak Saudara, kita semua dilindungi, dijagai, diberi kesehatan. Amin Bapak Saudara. Tetap harus pakai juga namanya protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, bahkan gembala kita juga tempat ini Bapak Saudara. Mari jaga diri kita masing-masing dengan membangun hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Rumah Tuhan itu berbicara tentang hadirat Tuhan dan penyertaan Tuhan. Rumah Tuhan itu bicara tentang hadirat Tuhan, pujian dan penyembahan, bermazmur, memuji, menyembah Tuhan apapun keadaan kita hari-hari ini. Yang kedua Bapak Saudara, berkat apa Bapak Saudara? Yang kedua itu adalah Mazmur 27 ayat 9 sampai 10. Mazmur 27 ayat 9 10 berkata begini, janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Yang 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saat kita tinggal dalam rumah Tuhan Bapak Ibu Saudara, akan ada yang namanya penyertaan Tuhan. Amin. Sekalipun banyak orang mungkin sekeliling kita meninggalkan kita, melupakan kita, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Dia menggendong setiap kita menjadi anaknya saudara. Dia menyambut kita sebagai anaknya saudara. Sekalipun itu saudara, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Seperti kisah bangsa Israel Bapak Saudara, yang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian Bapak Saudara, di tengah-tengah padang gurun, ya kan, yang nggak ada air, haus, terik, panas matahari, nggak ada makanan, susah Bapak Saudara. Tetapi Tuhan menyertai bangsa Israel. Mereka disertai dengan apa Bapak Saudara? Dengan apa? Tiang awan dan tiang api. Itulah begitu baiknya Tuhan kepada kita. Amin. Katakan Tuhan Yesus baik.
Dia baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sekalipun kita nggak baik, saudara, dia tetap baik. Karena itulah dia. Karena itulah pribadi Tuhan. Kita tidak bisa memungkirinya, saudara. Amin. Yang kedua tadi berkat penyertaan. Yang ketiga itu adalah Mazmur 27 ayat 13 sampai 14. Ayat 27, Mazmur 27 ayat 13. Sesungguhnya aku percaya, kita baca sama-sama Bapak Saudara, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga itu ada berkat kemurahan, saudara. Ada anugerah yang Tuhan beri buat setiap kita. Nah kalau kita ada sampai hari ini, saudara, itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Sementara di tempat yang lain, saudara, orang-orang yang lain, saudara, sedang mengalami namanya sakit penyakit. Mereka sedang diisolasi, mereka sedang menyendiri, sendirian, atau mungkin mereka sementara sedang mengalami masalah ekonomi, bahkan mungkin sedang dalam ketertekanan, saudara. Tapi kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Semua karena kemurahan Tuhan, amin. Saat ada masalah atau problem apapun, Bapak Ibu Saudara, saat pada pagi hari ini, janganlah kita menjadi putus asa. Amin. Tetap bangun iman kita, saudara. Mazmur 27 ayat 1-nya, saudara. Mazmur 27 ayat 1 berkata begini, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Daud memperkatakan imannya kepada Tuhan ketika dia dalam ketakutan. Dia berkata kepada masalah itu, dia berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Kenapa, saudara? Karena Tuhan adalah benteng hidup Daud, benteng hidup kita yang percaya kepadanya. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kalau Tuhan ada di pihak Daud, amin. Kepada siapakah kita harus takut? Kalau Tuhan ada di pihak kita, saudara. Kalau kita punya iman, saudara, seperti ini, saya percaya setiap kita pasti akan mengalami berkat-berkat Tuhan, amin. Yang percaya katakan amin. Yang kedua dikatakan, ketika penjahat-penjahat menyerang aku, untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Waktu penjahat-penjahat menyerang kita, saudara, lawan kita, bahkan mungkin saudara kita, saudara, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Kita gak perlu ngapa-ngapain. Kenapa? Karena Tuhan berperang menggantikan kita. Amin. Karena Tuhan yang berperang menggantikan kita. Kita cuman apa? Disuruh Tuhan apa? Duduk di kaki Tuhan, jadi tenang. Amin. Cari Tuhan. Secara manusia pasti susah, saudara, sulit, saudara. Demikian juga Daud, saudara. Banyak musuh yang menghantam dia, banyak masalah yang sedang dia alami, tetapi Daud tetap memilih diam di kaki Tuhan. Amin. Bahkan ayat 3 dikatakan, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun, katanya, timbul yang namanya apa? Peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Amin. Kita tadi nyanyi lagu, saudara, hatiku percaya. Amin. Dia gunung batu kita, saudara. Biarlah hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Katakan kepada Tuhan, hatiku tetap percaya kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, saudara. Pegang apa yang ada padamu. Amin. Pegang apa yang Tuhan beri atas setiap kita, saudara. Dan ketika Tuhan datang kali keduanya, saudara, kita dapati, Tuhan dapati kita semua tetap setia kepada Tuhan. Amin. Kita akan mencari mempelai-mempelainya. Amin, saudara. Yang percaya katakan amin. Saya suka, saudara, Bapak Gembala kita menciptakan satu lagu. Dan saya sampai hari ini saya diberkati, saya senang lagunya sebenarnya. Lagu peganglah apa yang ada padamu. Pagi hari ini saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara
Biar setiap kita yang menerima berkat Tuhan, pegang apa yang dapat kita, saudara. Cinta karena Tuhan itu, iman itu, saudara. Tetap pegang itu. Amin, saudara. Kita akan belajar lagu ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan satu pujian ini, Bapak Saudara. Apa yang ada pada kita, saudara, hari ini, saudara. Pegang itu, Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan kemurahan Tuhan pergi darimu. Jangan biarkan kasih setia Tuhan menjauh darimu. Mainkan sekali lagi pujian ini, Bapak Ibu Saudara, kan? Jangan biarkan kemurahan Tuhan pergi darimu. Jangan biarkan kasih setia Tuhan menjauh darimu. Angkat tanganmu, katakan, pegang apa yang ada padamu, sebab Dia akan segera datang menjemputmu. Jangan biarkan dunia mengalihkanmu. Peganglah apa yang ada padamu. Mari lagu ini katakan, peganglah apa yang ada padamu. Dia segera datang, sebab Dia akan segera datang menjemputmu. Jangan biarkan dunia mengalihkanmu. Peganglah apa yang ada padamu. Mari pegang itu. Peganglah apa yang ada padamu. Kami mau pegang cintamu, Tuhan, sebab Dia akan segera datang menjemputmu. Hati yang bersyukur, dunia mengalihkanmu. Peganglah apa yang ada padamu. Siapa percaya, angkat tanganmu, katakan, peganglah apa yang ada padamu. Yes, Lord. Sebab Dia akan segera datang menjemputmu. Jangan biarkan dunia mengalihkanmu. Peganglah apa yang ada padamu. Bisa mengucapkan kata-kata saudara, peganglah apa yang ada padamu, sebab Dia akan segera datang menjemputmu. Jangan biarkan dunia mengalihkanmu. Peganglah apa yang ada padamu. Sekali lagi sama-sama katakan, peganglah apa yang ada padamu, sebab Dia akan segera datang menjemputmu. Jangan biarkan dunia mengalihkanmu. Peganglah apa yang ada padamu. Sementara dunia ini, ya Tuhan, seringkali Tuhan menarik perhatian kami. Tuhan, beri kami iman yang percaya kepadamu.
Ajar kami Tuhan untuk pegang apa yang ada pada kami, apa yang Tuhan percayakan setiap kami, yaitu hati yang percaya, hati yang menyembah kepadamu. Seperti Daud ya Tuhan yang berkata satu hal yang telah kuminta, yaitu diam di rumah Tuhan. Biar ini menjadi doa kami Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami memilih diam di dalam rumah Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ketika kami diam di dalam rumah-Mu, ada berkat-berkat yang Kau siapkan bagi setiap kami ya Tuhan. Ada berkat kemurahan, berkat kasih setia ya Tuhan yang Kau siapkan bagi kami. Bahkan ada berkat perlindungan dan penyertaan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami berkata Tuhan, mungkin ya Tuhan, masalah silih datang berganti ya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Mungkin ya Tuhan secara dunia itu secara daging kami tidak Tuhan ya Tuhan kami lemah. Tapi kami berkata Tuhan saat pada pagi hari ini ya Tuhan, biarlah kami mau tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Kami mau tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Sekalipun ya Tuhan kami belum ya Tuhan mendapatkan Tuhan jawaban, hati kami tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Hati kami tetap berpaut hanya kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sampai suatu ketika ya Tuhan, Tuhan akan memberkati umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan akan menjaga dan melindungi umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Kami mau pegang janji-Mu dalam hidup kami. Kami mau pegang janji-Mu ya Tuhan. Kami mau pegang ya Tuhan. Kami mau pegang janji-Mu. Kami mau pegang cinta-Mu Tuhan. Takkan kami lepaskan ya Tuhan. Sebab Kau mengasihi kami. Sebab Kau mencintai kami. Haleluya. Mari sama-sama menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari Tuhan pagi ini. Sekalipun Engkau meninggalkan setiap umat-Mu Tuhan, bahkan Engkau akan melindungi menjaga setiap umat-Mu di tempat ini. Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan terus berbicara di setiap kami. Roh-Mu Tuhan terus berbicara di setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan Tuhan segala hormat, ucapan syukur, kemuliaan Tuhan. Engkau Tuhan yang layak menerimanya. Dalam nama Yesus kita percaya diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Akan duduk kembali Bapak Saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati firman Tuhan, amin. Setiap kita dikuatkan, amin. Kita akan menabur, yang bertugas dipersilakan. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau
saudara. Bapak saudara dikasih Tuhan Yesus, biar kita terima berkat daripada surga. Berkat yang manis melalui Roh Kudus menyertai kita semua mulai pada saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus sudah kedua kalinya menjemput kita dan bermain. Kita percaya diberkati bersama-sama, katakan amin. Terima tepuk tangan saudara, selamat untuk Tuhan Yesus berkati.